Oke, di video kali ini kita mau bahas tentang sel elektrolisis. Nah, kalau kemarin tuh kita udah bahas sel volta. Nah, sel volta itu dimana sel elektrokimia yang terjadi antara reaksi kimia menjadi energi listrik. Nah, kalau di sini kebalikannya, jadi energi listrik jadi reaksi kimia. Jadi reaksi kimianya hanya akan terjadi kalau dia punya arus listrik, sehingga bisa disebut reaksi ini reaksi yang tidak spontan, karena baru ada listrik dulu baru dia bisa bereaksi. Kalau sel volta dia secara spontan, jadi bisa aja bereaksi. Nah, cuman hasil reaksinya itu menghasilkan energi listrik. Nah, untuk sel elektrolisis ini rangkaiannya kayak gini. Oke, lebih jelasnya bisa kita gambarin lagi. Oke, kalau kita gambarin tuh, nah, sel elektrolisis ini bedanya sama sel volta, dia hanya terdiri dari satu piala gelas. Ya, kalau sel elektrolisis hanya ada satu piala gelas. Nah, di piala gelas ini dia tercelup dua elektroda. Ada misalnya katoda, ada anoda. Nah, itu dihubungkan oleh kawat penghantar, sama di sininya tuh ada sumber listrik ya, atau baterai. Oke. Nah, di sininya dia diisi oleh seperti biasa diisi larutan elektrolit. Ya. Larutan elektrolit. Nah, kalau di sel volta itu ada katoda anodanya tuh. Kalau di sel volta itu ada katoda sama anoda ya, dua elektroda ini. Nah, kalau di sel volta katoda itu muatannya positif, anoda muatannya negatif. Kalau di sini kebalikannya. Ya. Di sini kebalikan, misalkan di sini adalah di sini adalah katoda, di sini adalah anoda. Nah, katoda bermuatan negatif, anoda bermuatan positif kalau dia sel elektrolisis. Nah, kan kalau baterai itu dia ada kutub positif, ada kutub negatif. Nah, kutub positif baterainya itu dia sebagai anoda, kutub negatifnya sebagai katoda itu. Nah, di sini nggak ada jembatan garam. Nah, terus, udah gini doang. Oke, sekarang kita masuk ke mekanisme reaksinya. Oke, kita secara teori dulu ya. Nah, jadi sel elektrolisis itu adalah perubahan energi listrik menjadi energi kimia ya. Sehingga dia tuh bisa berjalan reaksi kimianya kalau dia ada sumber listriknya. Nah, sehingga dia tuh disebut sebagai reaksi spontan. Reaksi tidak spontan. Nah, kenapa reaksi tidak spontan? Karena dia harus membutuhkan listrik dulu baru bisa bereaksi. Jadi reaksinya tidak spontan. Nah, kalau di sel volta itu yang bereaksi adalah katodanya aja, kalau di sini dia ada 3 kemungkinan yang bisa bereaksi. Yang pertama bisa elektrodanya, yang kedua bisa larutan elektrolitnya, yang ketiga bisa airnya. Kalau si larutan ini adalah larutan ya. Kalau dia larutan, berarti yang bisa juga air yang bereaksi. Jadi tergantung kondisinya. Kayak misalkan di sini gue punya larutan X plus sama Y min. Nah, kira-kira yang kationnya ini dia akan menuju kemana dan ionnya akan menuju kemana? Oke, ini masih pakai prinsip positif ketemu negatif, negatif ketemu positif ya, sehingga yang kation akan menuju katoda karena katoda bermuatan negatif, sedangkan anion yang bermuatan negatif akan menuju ke anoda yang bermuatan positif. Itu ya. Oke. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, jadi sel elektrolisis ini digunain buat apa sih? Nah, kegunaannya sebenarnya banyak banget nih ya. Ini salah satu di sini gue sebutin beberapa aplikasinya. Nah, yang pertama tuh aplikasinya itu sebagai untuk melapisi atau penyepuhan logam.
Nah, misalkan di sini kita gambar lagi ada sel elektrolisis. Oke, di sini ada, misalkan kita mau melapisi sendok di sini ya, pakai suatu logam Zn. Ini ada arus listrik. Oke. Gitu. Nah, si sendok ini mau kita lapisi, berarti ini yang mau kita lapisi ya, yang akan dilapisi. Nah, sedangkan yang Zn nya ini yang akan kita lapisi sebagai pelapisnya berarti ya. Nah, nanti itu si Zn di sini tuh ya, dia bakal larut. Nah, nanti dia akan menuju ke sendoknya ini. Larut, dia menuju ke sendok, sehingga nanti sendoknya terlapisi. Nah, supaya reaksinya kayak gini, syaratnya gimana? Syaratnya itu si pelapisnya harus sebagai anoda ya, sedangkan pelapisnya sebagai katoda. Nah, berarti kalau pelapisnya sebagai anoda, berarti pelapisnya di muatan positif, dia di kutub positif baterai, sedangkan si pelapisnya yang akan kita lapisinya itu ada di muatan negatif gitu. Nah, syarat yang kedua, material yang akan kita lapisnya itu harus berada di sebelah kanan deret volta, atau dengan kata lain, kalau di sebelah kanan deret volta dia mempunyai N0 nya lebih kecil daripada yang N0 yang ini gitu. Oke, paham? Nah, fungsi untuk melapisi ini itu buat apa? Jadi ini tuh untuk mencegah korosi ya. Nah, jadi untuk mencegah korosi, sehingga nanti si korosi dari si sendoknya, sehingga sendoknya kita lapisi sama ion Zn misal gitu. Nah, itu buat aplikasi yang pertama. Nah, aplikasi yang kedua itu adalah untuk pemurnian logam. Oke, kita gambarin lagi sel elektrolisisnya. Nah, misal di sini tuh kita punya tembaga murni ya. Ini tembaga murni. Di sini kita punya logam campuran yang ada tembaganya. Ya. Terus sini ada larutan elektrolit. Nah, di sini tuh kita punya tembaga murni ya. Terus di sini ada logam sama campuran tembaga nih yang titik-titik ininya. Nah, saat kita lakukan dilakukan elektrolisis, nanti yang akan terjadi adalah si tembaga ini tuh larut, nah menuju ke si tembaga murni. Tembaga murni yang di sini. Sehingga nanti yang kita dapat apa? Nanti yang kita dapat itu adalah tembaga murni dari sininya sama logam murni yang tadi kita murnikan gitu. Paham ya? Nah, bisa juga sebagai pemurnian larutan nih yang tadi kita jelasin di sini nih. Nih, jadi kan nanti tuh si kation X-nya akan menuju ke katoda, terus anionnya menuju ke anoda. Nah, sehingga nanti itu di larutan ini tuh udah terbebas dari larutannya, jadi tinggal ada airnya aja gitu. Nah, ini cara supaya kayak gini ya tuh reaksinya gimana? Nah, sebentar, nanti ada reaksinya ya. Sampai sini udah ditanyain dulu nih pemahamannya. Kalau gak ada, kita lanjut ke reaksinya. Kenapa bisa kayak gini? Kenapa gini gitu ya? Kenapa si larutannya bisa hilang? Kenapa si ininya bisa gini? Kenapa si katoda bisa menuju ke sini? Nanti kita bahas. Nah, untuk reaksi sel elektrolisisnya dirangkumkan seperti kayak gini ya sama gue. Nah, kalau kalian lebih suka dari yang bagan yang ada di modul, kalian bisa lihat di thumbnail video ini.
Nah, itu ada bagan reaksi sel elektrolisisnya. Nah, kalau gue lebih menyarankan pakai yang catatan kayak gini aja nih, supaya kalian gak bingung. Nah, pertama kita bahas reaksi di katodanya. Kita bahas di reaksi katodanya. Nah, oke. Bentar. Kalau katoda, kita bahas reaksinya kalau kita tinjau di katodanya. Nah, di katoda itu kan mengalami reaksi reduksi, sehingga dia muatannya positif ya. Kalau di sel elektrolisis, sehingga nanti dia tuh akan didekati oleh si kation. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan. Kalau si larutannya itu berupa lelehan, atau dia berupa larutan. Nah, kalau dia berupa lelehan, reaksi di katodanya itu adalah si lelehannya tadi. Jadi si katodanya yang bereaksi. Jadi si logam ion katoda akan tereduksi menjadi logam yang di katoda gitu ya. Jadi A+ tambah elektron jadi A gitu contohnya. Misal kita pakai elektroda katodanya Zn, berarti jadi Zn2+ tambah 2E- menjadi Zn gitu. Terus lanjut kalau dia berupa larutan. Nah, kalau dia berupa larutan ini dibagi menjadi 3. Nih, kalau dia golongan 1A, 2A, Al dan Mn, maka reaksi di katodanya itu adalah reaksi reduksi air. Jadi reaksi reduksi air adalah 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH- ditambah H2. Nah, kalau dia berupa asam ya atau asam, berarti reaksi di katodanya adalah 2H+ ditambah 2 elektron menjadi H2. Nah, terus kalau dia si kationnya selain yang di atas nih ya, kation larutannya selain yang di atas, maka sama kayak di lelehan, berarti kationnya yang reaksi ya, berarti ion kation menjadi tambah elektronnya sesuai yang itunya terus jadi logam. Gitu untuk katoda. Sekarang untuk anoda. Untuk anoda itu dia bermuatan positif ya, sehingga dia mengalami oksidasi ya. Kalau di sel elektrolisis dia mengalami oksidasi kalau di anoda. Yang kita perhatikan adalah si anion suatu larutannya atau suatu larutannya. Oke. Nah, kalau dia berupa elektroda aktif, elektroda aktif itu apa? Elektroda aktif itu selain nih kan elektroda tuh ada 2 nih ya kalau di sini. Jadi ada elektroda aktif sama elektroda inert. Nah, kalau elektroda inert itu adalah PtCAu. Sehingga yang selain elektroda yang di sini itu adalah elektroda aktif. Nah, kalau elektroda aktif jadi anion dari kalau dia berupa elektroda aktif berarti yang mengalami oksidasi itu si elektrodanya. Berarti kalau elektrodanya yang mengalami oksidasi berarti dari logam menjadi larutan ditambah elektron. Nah, gitu ya. Nah, kalau dia elektroda berupa elektroda inert, yang bereaksi itu adalah ada 3 kemungkinan. Nah, yang kemungkinan pertama kalau dia sisa asam oksidator. Nah, asam oksidator itu bisa apa aja? Asam oksidator itu adalah SO42-, CO32-, PO43-, NO32-. Ya, jadi ada 4 sisa asam oksidator. Nah, kalau dia larutannya berupa sisa asam oksidator, reaksinya gimana? Berarti reaksinya adalah oksidasi air. Berarti 2H2O ditambah 4H+ tambah O2 tambah 4 elektron. Kalau dia si anionnya berupa halida atau sisa asam halida, berarti dianya adalah ClBrIF, FClBrI ya misalkan. Nah, jadi yang mengalami oksidasi itu adalah si ion halidanya. Misalkan 2Cl- menjadi Cl2 dan 2 elektron. Nah, kalau si larutannya berupa basa, itu gimana? Kalau dia berupa basa yang mengalami
yang mengalami oksidasi itu adalah basanya itu sendiri. Nah, misalkan di sini 4OH- menjadi 2H2O menjadi O2 tambah 4 elektron. Nah, gitu ya. Itu untuk reaksi di sel elektrolisis. Ngerti gak? Ngerti ya? Nah, sekarang kita coba kerjain contoh reaksi di sel elektrolisisnya. Oke, misalkan di sini larutan CuSO4 dengan elektroda PT. Nah, kita lihat elektroda PT ini adalah elektroda yang inert ya. Berarti kalau elektroda inert, nanti reaksi di anodanya tuh gimana? Ya. Oke. CuSO4. Nah, Cu ini dia merupakan golongan 1, 2, elemen bukan kan ya. Dia merupakan asam bukan. Berarti dia logam lainnya. Berarti kalau logam lain yang mengalami oksidasi si Cu-nya. Berarti reaksi di katoda tuh adalah reduksi si Cu ya. Berarti reaksinya 2Cu tambah 4 Cu2 plus tambah 2 elektron jadi Cu ya. Ini belum ada. Jadi ini tuh Cu 2 plus tambah 4 elektron menjadi 2 Cu. Oh iya, sebelumnya kita tulis dulu reaksi ionisasi dari si larutannya karena dia larutan kan ya. Nah, kita tulis aja jadi CuSO4 menjadi Cu2 plus tambah 2SO4 2-. Nah, terus reaksi di anodanya. Nah, karena dia elektroda PT berarti kita lihat anionnya. Oke, kita lihat anionnya, dia merupakan sisa asam oksidator. Berarti kalau sisa asam oksidator yang mengalami oksidasi adalah airnya. Berarti kita tulis reaksi oksidasi air adalah 2H2O menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Nah, kalau kita lihat ini 2 elektron ya, sorry. Nah, kalau kita lihat jumlah elektronnya di sini sama di sini itu beda, berarti harus kita samakan. Kita samakan dikali berapa? Dikali dengan 2, di bawah kita kali dengan 1. Sehingga didapat di sininya jadi 2Cu2 plus tambah 4 elektron tambah 2Cu ya. Nah, terus yang ini juga kita samain aja, kita kali 2 supaya nanti Cu-nya bisa kita coret ya. Jadinya ini 2CuSO4 tambah 2Cu2 plus tambah 2SO4 2-. Oke, jadi elektronnya bisa kita coret. Terus apalagi bisa kita coret si ion Cu-nya. Kan tadi kita samain ya. Kita coret. Jadi tinggal sisa apa aja? Jadi tinggal sisa tuh CuSO4 terus 2H2O 4H+, 2SO4 2-, O2 tambah 2Cu. Oke, sekarang kita lihat yang di sininya. Kita lihat 4H+ sama 2SO4 2-nya. Oke, ini kita gabungin menjadi H2SO4. Sehingga reaksi elektrolisis menjadi 2CuSO4 tambah 2H2O menjadi 2H2SO4 tambah O2 tambah 2Cu. Itu, paham ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Misal, larutan Na2SO4 dengan elektroda karbon. Nah, ingat ini elektrodanya karbon. Nah, pertama kita urai dulu reaksi ionisasi dari Na2SO4 ya, karena dia berupa larutan. Berarti dia akan mengion ya. Kita tulis Na2SO4 tambah 2Na+ menjadi SO4 2-. Nah, sekarang kita lihat reaksinya di katodanya. Ingat katoda itu kita lihat dia karena dia berupa larutan, kita punya 3 pertimbangan ya. Nah, kita lihat kalau larutan kita lihat kationnya. Nah, karena dia kationnya berupa Na itu adalah golongan 1A. Berarti golongan 1A
yang mengalami reduksi adalah airnya. Jadi reaksinya 4H2O. Jadi sebelum dikalikan dulu ya. Jadi reaksinya itu adalah 2H2O menjadi 2 elektron tambah 2 elektron menjadi 2O- tambah H2. Nah, terus reaksi di anoda. Nah, reaksi di anoda ini karena dia elektroda C, elektroda inert, berarti yang mengalami reduksi adalah si airnya. Jadi reaksinya adalah 2H2O tambah 4H menjadi 4H+ tambah O2 tambah 4 elektron. Karena dia elektronnya nggak sama nih, di sini 2, di sini 4, berarti atasnya kita kali 2, bawah kita kali 4. Oke, atas kali 2, bawah kita kali 4. Jadinya gimana? Jadinya atasnya jadi 4H2O tambah 4 elektron tambah 4OH- tambah 2H2. Untuk reaksi yang anodanya tetap 2O menjadi 4H+ tambah O2 tambah 4 elektron. Nah, di sini elektronnya bisa kita coret. Jadi tinggal sisa apa? Oke. Nah, ini karena sama-sama H2 jadi bisa kita jumlah. Jadi 4H2O tambah 2H2O jadi 6H2O menjadi, nah di sini kita tulis aja nih ya. 4H+ tambah 4OH- ditambah O2 tambah 2H2. Oke, sekarang kita lihat yang ini. 4H+ sama 4OH-nya. Karena dia, nah itu kita gabung aja jadinya H+ tambah OH- jadinya H2O ya. Oke, kita gabung jadinya 6H2O menjadi 4H2O tambah O2 tambah 2H2. Oke, karena ruas kanan sama ruas kiri sama-sama punya H2O, jadi kita coret aja ya. Kita coret. Jadi tinggal sisa 2H2 yang di ruas kiri. Jadi 2H2O menjadi O2 tambah 2H2. Gitu. Kita lanjut contoh yang ketiga. Nah, ini lebih gampang. Gimana kalau dia tuh larutan NaCl dengan elektroda C? Nah, pertama kita uraikan dulu ionisasi larutannya. Jadi NaCl menjadi Na+ tambah Cl-. Kita perbesar dulu ya. NaCl, Na+ jadi tambah Cl-. Nah, terus kita reaksi di katodanya, kita lihat dia karena dia fasenya larutan, berarti kita lihat kationnya. Karena dia Na itu golongan 1A, berarti yang akan direduksi adalah airnya. Jadinya 2H2O tambah 2 elektron tambah 2OH- tambah H2. Terus reaksi di anodanya adalah karena dia ini itu 2 ya harusnya. 2, ini tuh 1 ya, ini nggak ada, itu 1. Nah, terus untuk reaksi di anodanya karena dia pakai elektroda inert, kita lihat si anionnya. Nah, karena dia anionnya berupa sisa halida, berarti reaksinya menjadi 2Cl- jadi Cl2 tambah 2 elektron. Oke, ini harusnya 2 ya. 2, ini tuh 1 harusnya. Yang di sini tuh 2. Oke, ini udah sama-sama 2 nih elektronnya, bisa langsung kita coret. Terus apalagi yang kita coret? Nah, karena dia ionnya tuh ion yang di si larutannya sama yang di katoda anoda yang nggak ada yang bisa kita coret, berarti larutannya kita coret. NaCl dicoret menjadi Na+ dengan Cl-. Gitu ya. Jadi tinggal sisa 2H2O tambah 2 Cl- menjadi 2OH- tambah 2H2 tambah Cl- ya. Oke, ini kita benerin dulu. Ini 2H2O tambah 2 Cl- jadi 2OH-
tambah H2 menjadi Cl- tambah Cl- gitu ya. Jadi reaksinya jadi kayak gini. Oke, paham sampai sini? Oke, gampang ya. Oke, tadi itu kita udah bahas tentang konsep elektrolisis sama reaksinya gimana. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungannya. Jadi untuk sel elektrolisis itu ada perhitungannya. Jadi perhitungannya itu adalah hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Nah, jadi apa yang kita hitung? Jadi yang kita hitung adalah jumlah zat yang diendapkan pada elektroda, ya. Nah, kita masuk ke hukum Faraday yang pertama. Hukum Faraday yang pertama itu digunakan untuk menghitung jumlah zat yang diendapkan. Nah, di sini itu hanya terdiri dari satu spesies aja yang terlibat, ya. Jadi kita bukan membandingkan ini, jadi pure ngitung satu spesies aja, satu endapan aja. Nah, di sini rumusnya adalah Y sama dengan E kali I kali T dibagi 9650 atau Y sama dengan E kali F. Nah, di mana si F-nya ini, F ini sama dengan I dikali T dibagi 9650. Jadi sama aja ya kalau kalian ganti F ini sama yang ini. Oke. W itu adalah bobot endapan yang didapatkan atau yang dihasilkan. Nah, E itu adalah bobot ekuivalen. Bobot ekuivalen itu dicari dengan E sama dengan AR dibagi valensi. Bisa AR, bisa MR ya. Tergantung apa yang mau kita endapkan. Kalau dia senyawa berarti MR, kalau dia merupakan logam berarti dia AR gitu. Nah, I itu adalah arusnya ya. Terus ST itu waktunya dan Faraday itu tadi ya. Oke. Oke, kita lanjut ke hukum yang kedua. Nah, kalau hukum yang kedua itu adalah yang kita lihat tuh adalah kedua elektrodanya itu. Nah, jadi digunakannya untuk menghitung dua spesies yang dielektrolisis menggunakan arus yang sama. Jadi yang kita, kalau hukum Faraday 1 yang kita lihat cuma satu elektroda aja. Kalau hukum Faraday 2 yang kita lihat tuh dua-duanya elektroda. Nah, nanti kita bandingkan. Nah, rumusnya tuh lebih simpel. Jadi W1 per E1 sama dengan W2 per E2. Udah gitu aja ya. W nya ini adalah bobot endapannya. Nah, E ini adalah valensinya atau bobot ekuivalen ya. Dicarinya sama dengan AR per valensi atau MR per valensi. Oke, paham ya? Oke, untuk sel elektrolisis sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau gak ada yang mau ditanyakan, kakak cukupkan videonya sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dan terima kasih.